Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian gak nyangka deh kalau beberapa misteri terbesar di dunia akhirnya berhasil terpecahkan tuh guys, cuma dengan bantuan Google Maps. Nah, beberapa penemuan ini bahkan benar-benar mind blowing dan bikin orang tuh pada gak percaya. Sudah penasaran ya? Hai, gua Andre. Yuk kita bahas beberapa misteri terbesar yang mengejutkan dan juga berhasil dipecahkan dengan bantuan Google Maps menurut Calon Sarjana. Nomor 8, David Lee Niles. Bayangin deh guys, seseorang dinyatakan hilang selama hampir 1 dekade tanpa jejak dan berhasil ditemukan di tempat yang gak disangka-sangka, yaitu di dalam sebuah kolam. Jadi ceritanya, ini dimulai pada November tahun 2015 di mana ada seorang karyawan rumah duka bernama Brian Houseman lagi memasang dekorasi pohon Natal di luar kantornya. Nah, saat dia naik lift buat pasang bintang di puncak pohon, dia ngeliat ada sebuah mobil yang tenggelam di dasar kolamnya tuh guys. Polisi pun dipanggil dan langsung memeriksa kolam itu dengan bantuan Google Maps. Tim penyelam pun dikerahkan dan benar saja memang ada mobil tenggelam di sana. Mobilnya berhasil diangkat tuh teman-teman, dan di dalamnya para polisi menemukan tulang belulang serta dompet milik seorang pria bernama David Lee Niles. Dirinya adalah seseorang yang dulunya berusia 72 tahun dan sebelumnya telah dinyatakan menderita kanker. Bertahun-tahun keluarganya selama ini mencari dia dan telah menerima kenyataan bahwa David mungkin memang sudah tiada. Bahkan di obituary online mereka sudah menulis kayak begini teman-teman. Hanya Tuhan yang tahu kapan dan di mana David meninggal. Ya, namun seenggaknya keluarganya bisa lega sedikit lah ya, walaupun misterinya tetap tersisa. Jujur, gue masih bingung sih, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu ya guys? Apa mungkin penyakit kankernya ini membuat dia mengalami depresi berat hingga dirinya memilih mengakhiri hidupnya? Sepertinya kita mungkin tidak akan pernah tahu itu secara pasti. Nomor 7, pernah kebayang nggak kalau mobil yang hilang bisa berujung ditemukan cuma gara-gara Google Street View? Kisah ini pasti bakal bikin kalian mikir 2 kali deh soal kebetulan. Pada Juni tahun 2009, David Sons kaget bukan main waktu sadar mobil caravan seharga 12.000 pound sterlingnya hilang tuh dari depan rumahnya di siang hari teman-teman. Ya, meskipun sudah dipasang alarm dan juga wheel clamp, caravan ini tetap raib tanpa jejak. Si David juga sebenarnya sudah pasrah, di mana dirinya mikir kalau caravannya itu sudah hilang selamanya. Tapi 9 bulan kemudian di bulan Maret tahun 2010, anaknya yang berusia 11 tahun menemukan petunjuk mengejutkan tuh guys waktu lagi iseng ngebuka Google Street View rumah mereka. Di situ ada sosok pria botak berkacamata sedang berdiri di jalan rumah mereka tepat di samping mobil SUV hijau misterius. Nah, Google ternyata tanpa sengaja memotret pencurian itu pas kejadian yang sedang berlangsung. David pun langsung ngebawa foto itu ke polisi karena jelas SUV hijau itu dipakai buat ngebawa kabur caravannya. Sayangnya, plat nomor mobil yang ada di foto Google pasti kena blur. Itu semua karena kebijakan privasi mereka. Ya butuh setahun penuh tuh teman-teman buat Google bisa ngelepas blur itu, dan waktu yang terbuang pun nyatanya bikin pencarian semakin rumit. Si pencurinya ternyata sudah menjual mobil SUV dia yang bikin para polisi pun kesulitan melacaknya. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Akhirnya setelah 3 tahun bersusah payah mencari kebenaran, pelaku pun berhasil tertangkap tuh teman-teman, dan kasus ini berujung ditutup. Ya, kadang teknologi bisa membantu dengan cara yang gak terduga ya. Dan dalam kasus ini, Google Street View jelas jadi pahlawannya guys. Nomor 6, kebun ganja. Gue yakin kalian gak bakal nyangka deh ada tempat bikin narkoba raksasa yang tersembunyi tuh di tengah-tengah ladang jagung selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Jadi guys, di tahun 2004 ada sekelompok kriminal di Swiss yang punya ide gila di mana mereka tuh ngebikin ladang ganja seluas 2 hektar dan nyamar jadi ladang jagung kayak begitu tuh. Caranya emang gimana bang? Nah, mereka menanam ganja ini di tengah-tengah ladangnya yang tinggi-tinggi itu guys, di mana dengan jelas mengelilingi tanaman terlarang itu. Siapapun yang ngelihat dari luar pasti cuma bakal ngelihat barisan jagungnya saja deh, tanpa curiga ada bisnis ilegal yang berjalan di dalamnya tuh.
Rencana ini pun nyatanya berhasil dilakukan selama 4 tahun penuh, di mana mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Nah, selama periode itu, mereka berhasil mengirim 7 ton ganja ke seluruh penjuru Swiss yang di total menghasilkan sekitar 8,7 juta dolar Amerika. Polisi di sana tuh sebenarnya bingung guys, karena mereka tahu banget kalau ganja ini bukan dari luar negeri. Makanya para polisi ini dengan gencar melacak beberapa alamat petani yang dicurigai terlibat dalam jaringan narkoba. Nah, singkat cerita, pada tahun 2009, salah satu detektif mencoba memantau lewat Google Earth di mana dirinya menemukan sesuatu yang aneh. Menurutnya, pola ladang ini tuh kelihatan gak biasa. Dan benar saja, ladang ganja seluas 2 hektar ini tersembunyi di tengah-tengah ladang jagung. Polisi pun langsung melakukan penggerebekan besar-besaran, di mana 16 orang berhasil ditangkap, 1,1 ton ganja disita, serta 900.000 franc Swiss pun berhasil diamankan. Ya, secerdik-cerdiknya penjahat menyembunyikan sesuatu, menurut gue pasti bakalan ketahuan juga ya guys. Soalnya teknologi kan sudah semakin canggih, jadi susah lah ya sembunyi-sembunyi kayak begini. Nomor 5. Pencuri sepeda. Yang kalian lihat ini bukanlah sebuah kuburan sepeda ya, melainkan kondisi rumahnya salah seorang warga yang tinggal di Oxford, Inggris. Kenapa bisa banyak banget sepedanya? Pertanyaan bagus tuh. Jadi guys, tumpukan sepeda itu berhasil ketahuan saat warga di sana mengeluh setelah tiba-tiba muncul banyak sekali tikus di lingkungannya. Awalnya sih para warga tuh ngeluarin duit mereka sendiri buat manggil tukang serangga untuk menghilangkan tikus-tikusnya. Cuma lama-kelamaan boncos juga kali ya, gak hilang-hilang soalnya. Nah, menariknya saat tetangga di sana melihat kondisi lingkungan mereka melalui website Google Earth, langsung dipanggil lah tuh para polisi. Dan ternyata ada 500 sepeda di halaman belakang rumah seseorang yang bilang kalau sepeda-sepeda ini nantinya bakal disumbangin ke Afrika. Cuma nyatanya tidak pernah ada sepeda yang disumbangin sama sekali. Jumlahnya pun malah terus bertambah. Nah, karena tidak ada perbaikan, orang itu pun berujung ditangkap polisi dengan dugaan sebagai penadah barang curian. Ya, sampai sekarang gak ada berita pasti tentang penangkapan ini. Cuma menurut asumsi para tetangga, mungkin pria pemilik rumah itu memiliki masalah mental, di mana suka menumpuk-numpuk barang-barang bekas saja. Gue jadi penasaran sih guys, itu kan baru di bagian luar rumahnya ya. Kira-kira di dalam rumahnya ada tumpukan sepeda juga apa kagak ya? Nomor 4. Nenek menghilang. Paulette Landro ini merupakan seorang wanita berusia 83 tahun yang kasusnya hampir saja dilupakan dan ditutup oleh polisi. Soalnya setelah 2 tahun dilakukan pencarian, tidak ada bukti sama sekali soal keberadaannya. Ya memang, Paulette sering hilang karena telah menderita penyakit Alzheimer, sehingga seringkali dirinya tuh pergi tanpa pamit atau memberitahu kemana gitu guys. Nah, saat pencarian, polisi pun sebenarnya telah mengerahkan semuanya, di mana mereka tuh ngirim 50 petugas, beberapa anjing pelacak, dan bahkan sampai helikopter thermal sekalipun. Tapi sayangnya, pihak keluarga masih belum mendapatkan kepastian kemanakah nenek tersebut berada. Tapi siapa yang mengira tuh guys kalau teknologi Google Street View yang sering kita lihat sehari-hari bisa membantu polisi menemukan titik terangnya. Jadi ketika salah satu dari mereka mencoba cari rumah Paulette ini di Google Street View, tanpa disangka-sangka dirinya menemukan gambar Paulette yang sedang meninggalkan rumah dan nyebrang ke rumah tetangganya tuh guys. Nah, berkat dari temuan foto itu, polisi pun berhasil menemukan jenazahnya di dasar bukit tepat di bawah kebun tetangganya. Tapi tenang guys, ini bukan tetangganya yang bunuh ya. Soalnya setelah dilakukan otopsi, Paulette ini sepertinya terjatuh dari tebing tersebut karena memang tidak ada pagernya sama sekali. Ya seenggaknya sekarang, keluarganya bisa bernafas lega sedikit ya. Meskipun sudah tiada, tapi jasadnya tetap berhasil dimakamkan kan jadinya. Nomor 3. Serial killer. Gue yakin kalian gak bakal bisa santai lagi sih habis mendengar kisah yang kali ini. Bayangin guys, ketemu seseorang di jalan, tapi ternyata dia tuh adalah seorang pembunuh berantai. Jadi pada tahun 2022, polisi menangkap Rex Hurman, yaitu seorang serial killer yang terbukti bersalah tuh karena membunuh 4 wanita dan juga mengubur tubuh mereka di dalam karung goni di rumahnya.
Tapi yang bikin merinding, tepat setahun kemudian muncul foto mengejutkan di Google Street View. Di foto itu guys, pria ini terlihat sedang berbicara dengan seorang wanita misterius di jalan Manhattan kayak begitu tuh. Nah, yang lebih anehnya lagi, Rex terlihat membawa tas yang sama dengan yang dia bawa saat polisi menangkapnya hanya beberapa minggu setelah foto itu diambil. Ya, meskipun polisi yakin bahwa wanita dalam foto itu bukanlah salah satu korbannya, tapi tetap aja rasa ngerinya nggak bisa dihindari kan? Bisa jadi itu cuma obrolan biasa sebenarnya, atau mungkin dia cuma minta arah jalan, tapi siapa yang tahu kan niat aslinya waktu itu guys? Nomor 2, Mafia Italia. Manuel Mormino yang sebenarnya bernama Gioacchino Gamino ini adalah seorang bos mafia Italia tuh yang berhasil melarikan diri dari penjara Rebibbia pada tahun 2002 kemarin. Selama 20 tahun guys, dia berhasil menghindari kejaran polisi dan membangun kehidupan baru di Galapagar, sebuah kota kecil di dekat Madrid, Spanyol. Di sini Gamino menciptakan identitas baru sebagai Manuel Mormino. Dia memulai hidup yang tampaknya normal dan bahkan menikah di kota tersebut. Untuk menghidupi dirinya, mantan bos mafia ini membuka dua usaha, yaitu sebuah toko buah dan juga sayur bernama El Huerte de Manu dan sebuah restoran bernama La Coquina de Manu, di mana dia bekerja sebagai koki di sana tuh. Selama bertahun-tahun, Gamino merasa aman banget dalam persembunyiannya. Dia bahkan tidak pernah menghubungi keluarganya selama 10 tahun untuk menghindari deteksi para polisi. Namun takdir memiliki rencana lain untuknya. Investigasi polisi Italia yang telah berlangsung lama akhirnya membawa mereka ke Spanyol. Ketika memeriksa area Galapagar menggunakan Google Street View, mereka menemukan tuh guys sesuatu yang mengejutkan, yaitu sebuah gambar yang menunjukkan seorang pria mirip banget dengan mantan bos mafia itu sedang berbicara dengan seseorang di depan toko buah dan juga sayur. Penemuan ini jelas membuat polisi semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Para polisi bahkan kemudian menemukan tuh halaman Facebook untuk restorannya. Di sana mereka menemukan fotonya tuh sedang berpakaian seperti koki dengan bekas luka yang khas di dagu kirinya. Nah, ini menjadi bukti yang mereka butuhkan untuk mengkonfirmasi identitasnya. Makanya, pada tanggal 17 Desember tahun 2021, atau lebih tepatnya setelah 20 tahun pelarian, Gamino akhirnya berhasil ditangkap. Ketika ditanya oleh polisi bagaimana mereka menemukannya, dia tampak terkejut tuh guys, dimana sembari mengatakan, bagaimana kalian bisa menemukan saya? Saya bahkan tidak pernah menelpon keluarga selama 10 tahun. Ya, kalau nggak ada bukti ini, sepertinya tidak akan ada yang percaya deh bahwa Google Maps akhirnya bisa mengantar mafia ini menjalani hukuman seumur hidupnya. Nomor 1, pegang kapak. Gue yakin kalian gak bakal percaya deh gimana jadinya kalau foto di Google Street View berhasil bikin polisi panik dan langsung menuju ke TKP. Nah, jadi gini guys, pada bulan Juni tahun 2014 lalu, ada netizen yang lagi asik scrolling Google Maps tuh. Dia tiba-tiba nemu gambar yang bikin merinding. Di pinggir jalan terlihat tuh guys ada seorang pria sedang rebahan gini di depan bengkel mobil, sementara pria lainnya berdiri di samping dirinya tuh dengan membawa sebuah kapak. Jelas, siapapun yang melihat foto itu pasti bakal mikir deh, apa jangan-jangan ini TKP pembunuhan ya? Makanya tanpa pikir panjang, orang itu pun langsung menelpon polisi. Setelah tahu bahwa lokasinya ada di bengkel pada daerah Edinburgh, dengan cepat mereka bergerak ke sana buat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi begitu sampai di sana, mereka malah dibuat tersenyum lebar tuh teman-teman. Nah, ternyata dua mekanik yang bernama Gary Kerr serta Dan Thompson ini lagi iseng waktu ngeliat mobil Google lewat di sana. Si Thompson langsung refleks rebahan di jalan yang kemudian pura-pura jadi korban, dimana membuat Gary pun langsung ambil kapak dari bengkelnya buat bikin skenario yang tambah dramatis. Nah, mereka tuh gak nyangka guys kalau foto ini bakal bikin polisi datang setahun kemudian. Dan beruntungnya kasus tersebut langsung ditutup lah karena tidak ada kejahatan yang dilakukan dan polisi pun hanya dibuat tertawa setelahnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.